Assalamualaikum, saya Nada Nabila bersama Norpatia ingin mempresentasikan tentang komersialisasi pendidikan, tenaga kerja, dan pengangguran intelektual. Yuk teman-teman disimak videonya ya. Komersialisasi pendidikan sering kita temui di Indonesia ini pada setiap jenjang perguruan tinggi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi lainnya. Komersial pendidikan yaitu perbuatan yang menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Salah satunya komersialisasi pendidikan dalam artian pendidikan dijual dan dijadikan sebuah komoditas untuk meraup keuntungan. Dalam praktiknya, komersialisasi pendidikan ini seringkali dilakukan dengan niat untuk meraup keuntungan dan dinikmati oleh sekelompok orang pemegang modal ataupun untuk kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Tentu ini akan merugikan peserta didik dan orang tua karena biaya yang dikeluarkan tidak digunakan untuk keperluan dalam ranah pendidikan. Komersialisasi pendidikan bisa berbentuk contohnya mahalnya SPP atau sumbangan penyelenggaraan pendidikan, namun tidak dibarengi dengan kemajuan fasilitas pendukung pendidikan. Belum lagi penguatan-penguatan di luar kepentingan pembelajaran seperti buku yang kadang jumlahnya pun tidak sedikit. Dalam perguruan tinggi, hal ini bisa dilihat dari tingginya UKT dan SPI yang harus dibayar khususnya oleh mereka yang diterima melalui seleksi mandiri. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi juga biaya yang harus dikeluarkan. Meskipun sudah tersedia BOS atau bantuan operasional sekolah untuk meringankan beban siswa pada sekolah dasar, menengah, dan KIP yang disediakan untuk seluruh jenjang pendidikan, pada kenyataannya hal ini belum efektif dan bayang-bayang biaya mahal harus dihadapi oleh siswa dan orang tua siswa. Dari sini bisa kita bayangkan bagaimana program wajib belajar 12 tahun akan berjalan jika untuk mendapatkan akses pendidikan diperlukan perhitungan finansial yang matang agar anak bisa menyelesaikan pendidikan. Akibat dari komersialisasi pendidikan salah satunya adalah putus sekolah. Dampak positif bagi komersialisasi pendidikan yang pertama, beban pemerintahan membiayai pendidikan semakin berkurang. Yang kedua, lembaga pendidikan semakin kompetitif sehingga meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan. Yang ketiga, menambah keuntungan dan pemasukan kas lembaga pendidikan. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, pendidikan semakin mahal. Yang kedua, pendidikan sebagai ladang bisnis. Yang ketiga, gejala stigmatisasi dan diskriminasi antara kaya dan miskin. Yang keempat, rantai kemiskinan yang sulit diputuskan melalui pendidikan. Yang kelima, tercipta privatisasi pendidikan. Yang keenam, perubahan misi pendidikan dari budaya akademik menjadi budaya ekonomi. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia atau SDM yang menjadi faktor produksi yang tidak dapat diabaikan dalam suatu perusahaan, karena menjadi perencanaan dan pelaku dalam setiap aktivitas perusahaan, bahkan menempati posisi yang strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan ketenaga kerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Memasuki era globalisasi dewasa ini, sektor ketenagakerjaan akan menghadapi tantangan yang cukup besar. Persaingan antara dunia usaha akan semakin ketat dan penggunaan teknologi maju akan semakin mendapat perhatian sehingga pemilihan pekerjaan akan semakin selektif. Pengangguran intelektual. Umumnya para lulusan sarjana tersebut masih mempunyai idealisme yang cukup tinggi terhadap dunia kerja.
Mereka memilih-milih pekerjaan yang sesuai dengan background pendidikannya. Begitu pula soal pendapatan atau gaji yang akan diberikan oleh perusahaan. Namun, kadang mereka lupa tidak semua keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja mereka miliki. Kondisi semakin diperparah dengan terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada, dan jika ada pun kebanyakan yang diambil adalah lulusan SMK atau diploma yang dinilai sudah mempunyai keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan lulusan sarjana. Selain itu, lulusan SMK atau diploma merupakan tenaga kerja yang umumnya mau dibayar lebih murah dan tidak menuntut hal-hal di luar kemampuan perusahaan. Lowongan calon pegawai negeri sipil atau biasa yang disebut dengan CPNS yang dibuka beberapa waktu yang lalu nampaknya menjadi ajang perebutan bagi sejumlah lulusan sarjana di tanah air. Berbagai posisi yang ditawarkan hanya untuk beberapa orang ternyata diminati lebih dari porsi yang ditentukan. Hal semacam ini kadangkala menjadi lahan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya dirinya sendiri. Bukan menjadi rahasia umum bahwa praktek KKN sangat kental di sini. Siapapun yang berani membayar mahal sudah dipastikan akan memperoleh posisi yang diinginkan. Tapi permasalahannya, bagi lulusan sarjana yang pandai tapi tidak mempunyai akses atau kemampuan finansial lebih, apalagi bagi lulusan yang mempunyai kemampuan pas-pasan dan kemampuan finansial yang pas-pasan pula. Apabila dilihat dari aspek kuantitas lulusan pendidikan tinggi, sebenarnya terdapat hal yang kontroversial. Di satu sisi, kita kekurangan tenaga kerja yang berpendidikan sarjana, tetapi di sisi lain kita memiliki pengangguran sarjana dalam jumlah yang amat besar.